Oke, Pak Dwi. Assalamualaikum, Pak Dwi. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Eh, Pak Dwi, saya dengar hari ini mau melaksanakan proses coaching ya, Pak ya. Iya Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu nih, Pak. Ada yang ingin saya sampaikan Hmm. terkait dengan proses coaching nanti, Pak. Tapi sebelumnya ini, Pak, saya menyampaikan dulu nih Pak bahwa proses coaching ini akan direkam nih Pak guna untuk memenuhi kepentingan program pendidikan CGP nih angkatan 8 nih Pak ya. Izin dulu nih Pak. Iya Bu. Insya Allah nanti ini video ini rekaman ini hanya akan didengar oleh kita dan fasilitator Pak. Boleh ya Pak? Izin Pak. Iya Bu, tak apa-apa Bu. Baik Pak. Hmm, Pertama nih Pak, saya ingin menyampaikan dulu nih Pak, sebelum melakukan proses coaching. Jadi Pak, selama Bapak nanti menyampaikan proses coaching dengan coach Bapak antara coach dan coach akan saya amati nih Pak. Saya akan melakukan penilaian di mana penilaian itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak ya. Iya Bu. Jadi di mana rubrik penilaian itu yang saya amati adalah apakah proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Pak, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sudah mendengarkan secara aktif, kemudian apakah kehadiran penuh, itu terkait dengan kompetensi inti coaching itu sendiri ya Pak ya. Iya Bu. Uh, Terkait dengan pertanyaan berbobot ini Pak, nanti saya juga akan melihat sesuai apa tidak dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti Pak ya. Atau nanti saya lihat dari jawaban-jawaban atau respon yang diberikan oleh coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti Pak ya. Iya Bu. Jangan lupa juga Pak ya nanti proses coachingnya ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi yang mungkin sebelum melaksanakan observasi nih Pak ada sedikit pertanyaan uh, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Boleh ya Pak ya? Izin Pak. Iya Bu, iya. Pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini Pak? Untuk proses coaching kali ini Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke. Jadi dari kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak ya. Dari kompetensi ini kira-kira Pak kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan yang menjadi titik fokus proses observasi, Pak? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif Bu, sama yang memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Itu yang Oh, kompetensi yang spesifik yang saya pilih nanti Bu. Oke Pak, berarti dua kompetensi Pak ya pada kompetensi inti coaching ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik. Baik Pak, sebelum kita lanjut nih Pak, kira-kira Pak bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan ini Pak? Jadi begini Bu, dalam coaching nanti memang saya mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif. Ini supaya saya mengerti apa sih
permasalahan yang dialami oleh Koji nantinya. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti saya bisa mengetahui sebenarnya permasalahan apa yang dihadapi oleh si Koji tadi. Jadi dengan mendengarkan aktif bisa menggali informasi, kemudian dari pertanyaan yang berbobot bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh si Koji itu tadi. Baik Pak, luar biasa Pak ya. Baik Pak, sebelum melakukan coaching juga nih Pak, kira-kira Pak, apa harapan Bapak terkait proses coaching yang akan Bapak laksanakan ini Pak? Jadi harapan saya nanti Bu, setelah menggali informasi, kemudian mengetahui permasalahan yang dialami oleh si Koji, saya berharap bahwa Koji itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu, Bu. Baik Pak, dari pembicaraan kita tadi sudah saya dapatkan informasi Pak ya terkait proses coaching yang akan Bapak laksanakan ini. Baik Pak, demikian Pak proses praobservasi yang saya laksanakan Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching ya Pak ya dengan coachingnya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya observasi Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Iya. Terima kasih Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dwi. Apa kabarnya Pak Dwi? Waalaikumsalam Bu Depi. Ada apa Bu Depi? Apa nih Pak? Saya mau minta waktu Bapak. Bisa nggak Pak? Oh, bisa Bu. Boleh. Ada apa ya Bu ya? Gini Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Bapak nggak terganggu kan? Tidak Bu, tidak. Iya. Gini loh Pak, saya ini kan mengajar mata pelajaran fisika. Jadi pelajaran saya ini kan selalu dipandang sulit nih oleh siswa, bahwa fisika itu rumus ke rumus gitu Pak. Jadi dan di kelas pun ketika saya mengajar, anak-anak itu kok kayaknya tegang, kurang bersemangat ya gitu Pak. Iya Bu, iya. Terus gimana nih Bu? Apa yang bisa saya bantu nih Bu? Saya pengennya kayak mana biar pembelajaran saya itu lebih bersemangat gitu Pak, lebih baik lagi gitu. Jadi selama ini pembelajaran yang Ibu alami terasa tegang. Iya. Murid jenuh dengan rumus-rumus yang Ibu tampilkan seperti itu ya Bu ya. Betul Pak. Saya Jadi, pengen. Jadi kondisi ideal yang ingin Ibu dapat itu yang seperti apa Bu sebenarnya? Saya pengennya ada perubahan Pak. Ada perubahan dalam hal proses penyampaian materi pembelajaran saya, gimana biar baik gitu Pak dan menyenangkan. Perubahan supaya pembelajaran Ibu itu baik dan menyenangkan. Iya. Oke Bu. Kondisi ini baik dan menyenangkan ini itu gambarannya itu seperti apa ya Bu? Saya pengennya pembelajarannya itu gimana Pak ya? Bervariasi gitu loh Pak. Bervariasi, kalau bisa menggunakan praktek atau apa lagi itu apa namanya tuh pakai PPT atau PowerPoint gitu loh Pak. Jadi anak-anak tuh semangat gitu. Oke.
supaya semangat ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi permasalahan Ibu sekarang ini kan anak-anak ini merasa terbebani dengan rumus-rumus. Ibu ingin pembelajaran yang Ibu alami itu menyenangkan. Nah, jadi Ibu langkah yang akan Ibu ambil adalah supaya pembelajaran bervariatif. Ibu akan melakukan praktek juga, ya kan? Kemudian juga akan Ibu gunakan PPT, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, benar. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi supaya lebih bersemangat lagi anak-anaknya ketika mengikuti pelajaran Ibu? Selain melakukan praktek, selain membuat PPT, ada lagi nggak Bu? Saya ini pengennya ini gini nih Pak. Saya mau fisika itu kan Pak tentang fenomena alam juga gitu kan Pak. Jadi saya pengen bawa anak itu memang langsung ke lapangan gitu Pak, bagi kelompok, terus orang tuh langsung ke alam gitu. Nah, saya pengennya kayak gitu. Nah, itu yang sekarang ini mulai-mulai karena coaching ini saya terpikir nih Pak, mau buat itu tuh Pak. Kemarin saya nggak sempat terpikir, ini nih terpikir saya nih Pak, buat PPT itu kan asik kan Pak, tapi lebih kalau ditambah lagi dengan apa tuh tadi saya bilang saya Ke bawa lapangan. untuk langsung terjun. Jadi orang tuh memang namanya fisika itu kan ilmu pengetahuan alam, IPA kan Pak. Jadi memang langsung melihat kondisi yang sebenarnya, artinya menggunakan kearifan lokal yang ada di sekolah itu gitu kan Pak. Nah, itu yang mau saya buat jadi anak-anak merasa senang gitu loh Pak. Gimana Bapak itu? Oke, mantap juga Bu itu. Selain praktek PPT juga langsung Ibu terjun ke lapangan atau ke alam langsung supaya anak Iya. mengalami sendiri dari proses pembelajaran itu ya. Iya Pak, betul. Oke Bu. Jadi di sini ya Bu ya. Kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran ini Bu? Kapan waktunya? Rencana saya Iya. secepatnya Pak. Saya akan masalah secepatnya. Saya mungkin jam mengajar saya kan ini hampir tiap hari nih Pak. Kemungkinan hari Rabu nanti mau saya terapkan lagi Pak. Rabu depan rencana itu ya. Iya. Nanti saya sesuaikan dengan RPP saya. Saya akan membuat metode pembelajarannya itu gitu Pak. Mau saya sesuaikan gitu loh Pak. Iya. Nah, dari beberapa langkah yang Ibu ambil nanti ini, ada nanti enggak Ibu yang membantu dalam proses untuk mewujudkan pembelajaran yang Ibu inginkan ini? Ada Pak, ada. Ya. Ada yang kebetulan kami ada juga di situ kelompok belajar, namanya Pak, kelompok belajar IPA Asik. Itu mau saya minta bantuan kepada mereka, Putri dan Lora namanya Pak. Jadi itu mau saya ajak sekalian diskusi nanti bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan itu tadi Pak. Itu rencana. Jadi rencana ke depan Ibu akan mengajak kelompok belajar IPA Asik ya, di mana yang ditunjuk di sini adalah Putri dan Laura untuk membantu Ibu untuk mewujudkan proses pembelajaran yang Ibu inginkan. Ya, betul kan, Pak. Iya ya Pak. Kan? Nah, ada nggak dukungan lagi yang Ibu perlukan selain dari kelompok belajar IPA Asik ini? Saya mungkin akan minta bantuan juga Pak dengan wakil sarana prasarana untuk dan kepala labor juga Pak untuk peminjaman alat prakteknya.
biar lebih maksimal gitu kan Pak. Iya, berarti nanti semua peralatan nanti Ibu akan eh, berkoordinasi dengan Wakasapras untuk Iya. alat-alat apa kira-kira yang Ibu perlukan ketika dalam Betul pengajaran sekali itu. Pak. Pas. Oke. Jadi dari permasalahan Ibu tadi supaya anak lebih bersemangat lagi, ada PPT yang Ibu siapkan, kemudian ke lapangan langsung ya kan. Kemudian Ibu dibantu oleh kelompok belajar IPA tadi, Betul Pak. juga Ibu juga minta dukungan kepada Wakasapras untuk menyiapkan segala sesuatu yang Ibu perlukan di pembelajaran Ibu ini. Seperti itu ya Bu ya. Betul Pak. Betul Pak. Oke, sepertinya ini mantap sekali nih Bu nih, kalau Ibu laksanakan. Jadi saya kepengen tuh hari Rabu nanti, Rabu depan nanti itu Ibu sorenya itu langsung bisa menghubungi saya Bu. Oke Pak. Siap Pak. Karena saya ingin mendengar dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan metode yang baru ini, gimana hasilnya itu? Iya. Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan atau tidak? Nanti Ibu ceritakan ya di situ ya, supaya Siap Pak. saya mengerti hasilnya seperti apa gitu. Gimana Bu? Siap Pak. Jadi, Betul Pak. Betul Pak. Nanti saya setelah melakukan kegiatan yang saya sampaikan tadi, nanti saya jumpai Bapak ya. Nanti saya ceritakan kembali apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan yang saya rencanakan itu, Pak. ya Bu, sebelum closing nih Bu, gimana perasaan Ibu nih setelah berkonsultasi? Ya, setelah melakukan coaching ini, Pak, tadinya yang saya lupa dengan bentuk-bentuk kegiatan yang bisa membuat pembelajaran saya lebih aktif. Nah, setelah coaching ini jadi apa namanya itu, terbuka pikiran saya, termotivasi, dan saya merasa ada pencerahan Pak. Setelah coaching ini saya merasa ada pencerahan, ada ada motivasi dalam diri saya untuk memperbaiki proses pembelajaran saya yang selama beberapa hari kemarin saya rasa tidak menyenangkan. Jadi saya merasa tercerahkan Pak dengan proses ini nih Pak. Oke Bu. Semoga berhasil ya Bu hari Rabu depan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya rasa cukup Pak. Nanti saya kalau ada lagi nanti saya jumpai Bapak lagi, boleh kan? Boleh Bu. Saya siap akan membantu Ibu. Terima kasih banyak Pak. Oke Bu. Saya izin pamit Pak ya. Iya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dwi, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya bersama Bu Depi ya Pak ya. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan nih Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih, boleh ya Pak ya? Iya Bu ya. Jadi pertanyaan saya ini pasca melakukan observasi terhadap proses coaching Bapak. Nah, pertanyaan pertama saya ini Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melaksanakan proses coaching itu Pak, dengan terkait dengan indikator capaian yang Bapak inginkan? Pada coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan alur theta di sini, di mana saya menanyakan tujuan Ibu Depi tadi datang ke sini mau apa seperti itu. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang beliau hadapi, kemudian kapan rencana aksi yang
akan dilakukan oleh beliau, dan sebagai bentuk tanggung jawab nanti pelaksanaan kapan semuanya sudah saya tanyakan tadi, saya gali informasi tadi di situ waktu proses pelaksanaan coaching itu. Baik Pak Dwi, luar biasa ya proses coachingnya mengalir ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan lanjutan. Menurut Bapak nih, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap performa dalam kompetensi tadi Pak, pada pelaksanaan coaching tadi Pak? Iya Bu, pada saat coaching tadi Bu, saya kan kompetensi yang saya inginkan di sini kan bagaimana meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya mampu menangkap permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri. Seperti itu Bu. Yang kedua, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di situ, saya bisa mengerti permasalahannya itu apa, sehingga coach ini nanti akan mengerti untuk mencari solusi. Saya giring ke pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya solusinya itu coach itu menemukan sendiri, seperti itu. Baik Pak, luar biasa Pak ya. Ya Pak. Jadi di samping saya menggali informasi, di sini saya juga akan menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Pak. Luar biasa Pak ya proses coachingnya tadi Pak ya. Oke, Bu. Nah, izin nih Pak, saya menyampaikan sedikit catatan hasil observasi saya tadi. Ada sedikit catatan nih Pak ya. Yang pertama tadi yang saya lihat dari proses coaching dari awal, dirunut Pak ya, sampai akhir kegiatan coaching tadi, saya lihat Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian Bapak si coach menemukan rencana atau strategi terkait dengan penyelesaian permasalahannya sebagai rencana aksi pada permasalahan coach ini Pak ya. Kemudian ada tadi terakhir tindak lanjutnya berbentuk tanggung jawabnya adalah penerapan strategi ini ya Pak ya. Kemudian juga tadi saya melihat Bapak sudah menerapkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali informasi pada coach, sehingga coach ini bercerita. Kemudian Bapak sudah mengarahkan coach ini untuk menemukan kompetensi dirinya, sehingga coach tadi menemukan sendiri solusi terkait dengan permasalahannya Pak ya. Itu terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot Pak ya. Saya lihat juga Bapak selama proses coaching sudah menghadirkan diri Bapak sepenuhnya mendengar pada proses coaching itu. Kemudian Bapak sudah memberikan perhatian, kemudian mendengarkan secara aktif dari permasalahan coach ini ya Pak ya. Jadi memang saya lihat dari runut proses coaching tadi dari awal sampai akhir dengan penerapan alur Tirta, kemudian kompetensi inti dan kompetensi sebagai indikator capaian Bapak ungkapkan tadi di awal kita sebelum melakukan coaching tadi Pak ya. Saya kalau misalnya saya diizinkan memberikan penilaian nih Pak ya, skala 1 sampai 4, Bapak itu saya nilai sudah berada di skala 4. Luar biasa Pak ya proses coachingnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Dwi. Nah, sebelum terakhir nih Pak, dari diskusi kita hari ini, dari diskusi kita tentang terkait dengan proses coaching ini, apa kira-kira yang ada di pikiran Bapak, yang sudah Bapak bayangkan, yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak nih
untuk area kompetensi ini, Pak. Oke, Bu. Eh, jadi untuk meningkatkan performa saya, Bu, saya melakukan coaching nanti ya sesuai dengan alur kita itu jelas. Kemudian di sini saya juga akan melakukan coaching ini terhadap rekan sejawat saya, karena untuk meningkatkan kompetensi ini kan kita tidak hanya melakukan sekali dua kali saja, tapi kita sering melakukan secara intens. Proses coaching ini juga saya terapkan ke murid-murid saya sebagai bentuk mengimplementasikan ilmu tentang coaching ini. Saya terapkan juga untuk ke murid-murid saya, supaya murid-murid saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Jadi di samping rekan sejawat, juga terhadap murid-murid saya akan terus melakukan coaching, sehingga nanti sejalan dengan berjalan waktu performa semakin meningkat, karena jam tayangnya kan semakin tinggi, Bu, di situ. Ya benar, Pak. Luar biasa, Pak ya. Apa ini namanya? Bayangan Bapak terhadap proses coaching ini, upaya meningkatkan proses coaching ini, Pak ya. Jadi memang semakin terbang, semakin banyak pula pengalaman, Pak ya. Artinya semakin kita berlatih, semakin kita terlatih begitu ya, Pak Dwi ya. Iya, Bu. Oke, luar biasa. Allah biasa karena terlatih. Apa, Pak? Allah bisa karena terbiasa, Bu. Oke, ya benar Pak Dwi. Terakhir nih Pak, Bu, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan observasi pada proses kita hari ini, Pak? jadi ketika saya melaksanakan coaching tadi, Bu, saya menerapkan alur Tirta di proses coaching saya. Tujuannya itu apa, indikator yang dicapai itu seperti apa, mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa, kemudian bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach tadi, kemudian sebagai bentuk tanggung jawab dari coach, kapan penerapan itu akan dilaksanakan. Itu semuanya sudah saya lakukan di proses coaching tadi, sehingga si coach ini menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi. Itu refleksi singkat dari saya, seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya proses coachingnya, dan saya selama mengamati dan melakukan observasi, saya banyak mengambil intisari-intisari dari proses coaching ini Pak. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya curi. Izin ya Pak ya, menurut Bapak ada lagi yang ingin Bapak sampaikan terkait proses hari ini? Cukup, Bu, saya rasa sudah cukup waktu. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang Bapak ingin sampaikan, semoga ke depannya Pak, kita semua, Bapak, saya, dan Koci bisa melakukan proses coaching ini jauh lebih baik ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Demikian Pak, izin Pak. Saya ini dulu ya Pak ya, izin Pak ya, kita tutup ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Dwi.